Berjumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Desi dan Kak Vita. Yeay. Aduh, aku hari ini senang banget, Kak. Aku merasakan bahagia yang sama gitu loh, Kak. Ih, sama dengan siapa? Ih, orang Kak Vita juga tahu. Oh, kan itu. Kemarin kan kita Iya. iya ada kakak CK itu ya. Kita kan sama-sama menyaksikan Kak. Jadi betul. aduh turut merasakan kebahagiaan itu. Yes, gitu loh, benar, Kak. happy banget, terharu banget ya. Iya, terharu banget akhirnya. Terus aku bahagia banget. Pokoknya bahagia banget. Jadi kapan Kak Desi menyusul? Oh, didoakan aja ya. Oke, kita mau sama-sama ngucapin nih buat kakak CK itu yang mengadakan wedding. Happy wedding ya Kak Keisha. Pokoknya kami akan terus support ya kan. Kami akan terus mendoakan supaya pernikahannya happy ever after. Cie. Amin. Amin. Bahagia selalu ya Kak Keisha Yes, ya. benar. Nah, teman-teman apa kabarnya nih? Semua sudah siap untuk sama-sama seru-seruan bareng hari ini? Oh, tentu sudah siap dong, Kak. Oke, kalau sudah siap berarti kita mau mulai ibadah kita. Iya, kita mulai dalam doa. Kak Vita yang akan pimpin kita dalam doa. Yuk kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menolong kami, memimpin kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yang semangat ya teman-teman. Harus semangat. Nyanyi pujian ini sama-sama ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranya, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Sekarang ganti dengan nama kamu ya. Dengar dia panggil nama Vita, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Vita, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, haleluya. Teman-teman, bersama-sama ya kita menaikkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus,
nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom teman-teman. Wah, jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara ya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, ajarkan kami untuk dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan dan kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sebelum Kak Kesya bercerita, Kak Kesya mau tanya nih, siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Kayak siapa? Apa ayat hafalannya? Betul sekali. Roma 14 ayat 12. Setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan. Luar biasa. Nah, minggu ini kita masih melanjutkan cerita minggu lalu dengan tema besar kita, yaitu bertanggung jawab. Judul cerita kita minggu ini adalah Samuel menjadi hakim bagi orang Israel, yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 3 sampai pasal 7. Wah, panjang ya teman-teman. Tidak apa-apa, kita akan merangkumkan cerita firman Tuhan. Nah, teman-teman, minggu lalu kan teman-teman sudah mendengar cerita tentang Samuel, dari kelahirannya, pelayanannya di bait Allah atau di gereja. Nah, pada waktu umur Samuel kira-kira 7 tahun, sementara Samuel sedang tidur. Nah, pada malam hari nih, Samuel mendengar namanya dipanggil. Samuel, Samuel gitu. Nah, ketika Samuel mendengar namanya dipanggil, Samuel bangun. Lalu Samuel lari ke tempat Imam Eli sambil berkata, "Iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Nah, kata Samuel gitu. Ternyata Imam Eli tidak memanggil Samuel, teman-teman. Jadi Imam Eli menyuruh Samuel untuk kembali pergi tidur. Nah, kedua kalinya Samuel mendengar namanya dipanggil. Segera Samuel bangun lagi, lalu berlari lagi ke tempat Imam Eli dan berkata, "Iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Imam Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Nah, jadi Samuel kembali tidur. Lalu waktu Samuel lagi tidur, wah, untuk ketiga kalinya teman-teman, Samuel mendengar namanya dipanggil. Segera Samuel bangun lagi dan berlari lagi ke tempat Imam Eli. Kali ini Imam Eli sadar, wah, kalau Tuhan yang memanggil Samuel. Jadi Imam Eli menyuruh Samuel kembali ke tempatnya. Kemudian kalau ada yang memanggil namanya, Samuel harus menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Nah, Samuel akhirnya kembali ke tempat tidurnya. Dan ternyata benar teman-teman, yang keempat kalinya Samuel mendengar namanya dipanggil. Kemudian Samuel menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini
mendengar. Nah, lalu Tuhan berfirman kepada Samuel tentang apa yang akan ia lakukan atas keluarga Imam Eli, di mana Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli karena dosa yang telah dilakukan anak-anak Imam Eli terhadap Tuhan. Dan Imam Eli tidak memarahi mereka. Nah, kemudian setelah itu pagi harinya, waktu Samuel bangun, Imam Eli bertanya kepada Samuel, firman apa yang telah disampaikan Tuhan kepada Samuel? Lalu Samuel yang polos ini memberitahukan semua yang dikatakan Tuhan kepada Samuel. Dan jawaban Imam Eli hanya berkata demikian, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Tidak lama setelah itu terjadilah pertempuran antara orang Israel dan orang Filistin, teman-teman. Dan orang Filistin memukul kalah orang Israel. Dan kedua anak Imam Eli tewas terbunuh dalam pertempuran itu. Tentara Israel mengambil tabut Allah dari dalam bait Allah dan dibawa ke tengah-tengah medan pertempuran. Bangsa Israel berpikir begini, teman-teman, kalau tabut Allah ada bersama-sama mereka, maka mereka akan mendapatkan kemenangan. Wah, ternyata dugaan mereka meleset. Wah, salah dugaan mereka, teman-teman. Sebaliknya orang Israel dipukul kalah oleh orang Filistin dan tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin, teman-teman. Wah, mendengar laporan ini, Imam Eli yang sedang duduk di pintu gerbang kota langsung terjatuh dan meninggal dunia. Karena Imam Eli sudah tua dan badannya juga gemuk. Nah, setelah Samuel bertumbuh menjadi dewasa, maka ia diangkat sebagai hakim bagi orang Israel seumur hidupnya. Ia tinggal di kota Rama dengan keluarganya. Dan dari tahun ke tahun Samuel berkeliling ke Betel, ke Gilgal, dan Mispa untuk melakukan tugasnya. Dan setelah itu ia kembali ke Rama ke tengah-tengah keluarganya. Di bawah pimpinan Samuel sebagai hakim, maka Tuhan memberkati kepemimpinan Samuel sehingga tabut Allah bisa dikembalikan ke Israel. Dan dalam pertempuran berikutnya, bangsa Israel dapat memukul kalah orang Filistin. Jadi bangsa Israel menang. Nah, Samuel menasehati bangsa Israel agar kembali menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar Tuhan melindungi dan memberkati mereka. Orang Israel memohon kepada Samuel agar Samuel tetap menjadi pendoa syafaat bagi Israel, agar Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Samuel berjanji untuk menjadi pendoa syafaat bagi bangsa Israel, dan itu ditepati Samuel sampai akhir hidupnya. Wah, luar biasa sekali Samuel. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah Samuel ini? Teman-teman, Samuel memiliki tanggung jawab sebagai hakim atas bangsa Israel. Dan sebagai hakim, Samuel selalu menepati janjinya sampai akhir hidupnya. Walaupun Samuel harus melewati saat-saat peperangan dan saat-saat yang sukar, tetapi sebagai seorang hakim yang memimpin bangsa Israel, Samuel tetap menjalankan fungsinya, tugasnya dengan baik, dan selalu menepati janji. Jadi, marilah kita meniru keteladanan Samuel yang selalu menepati janji, apapun keadaan atau situasi yang dihadapi. Nah, siapa di antara teman-teman yang belum bisa menepati janji? Kalau tidak bisa menepati janji, maka ucapan kita itu tidak akan pernah bisa dipercaya loh teman-teman untuk ucapan kita selanjutnya lagi. Nah, jadi kita harus belajar seperti
Samuel. Dia bertanggung jawab sampai akhir hidupnya dan dia menepati janji sampai akhir hidupnya. Luar biasa sekali. Nah, siapa yang mau melakukan firman Tuhan seperti Samuel yang bisa bertanggung jawab, menepati janji? Mau? Luar biasa. Nah, ayat hafalan minggu ini adalah Pengkhotbah 5 ayat 5. Lebih baik tidak berjanji daripada berjanji tetapi tidak menepatinya. Oke teman-teman, firman Tuhan sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah yang sudah kami pelajari hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk dapat bisa menjadi seperti Samuel yang bertanggung jawab dan menepati janjinya sampai akhir hidupnya. Kami mau Tuhan belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat bertanggung jawab dan dapat menepati janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berjalanlah bersama-sama dengan kami dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kak Desi, Iya. Kak Vita mau tanya nih, Kak Desi pernah nggak ya buat janji terus lupa? Pernah nggak? Puji Tuhan tidak pernah sih. Karena kalau Kak Desi buat janji sama orang, Kak Desi berusaha untuk menepatinya. Wah, Kecuali mungkin telat-telat dikit lah, karena mungkin Kak Desi ketiduran. Tapi pasti ditepati ya Kak? Iya, betul. Oke. Nah, kalau Kak Vita? Kalau Kak Vita mungkin pernah sih ya, kadang kan kita lupa juga ya kan. Tapi ya seingat Kak Vita ya, ketika Kak Vita berjanji, Kak Vita akan berusaha nih untuk menepatinya. Ya kadang namanya manusia kan, ya dikit-dikit lupa ya Kak, nggak apa-apa. Iya, Tapi berusaha betul. untuk menepatinya. Iya, betul. Dari firman Tuhan hari ini kan kita belajar apa tadi Kak? Kita belajar bahwa kita harus menepati janji. Nah, menepati janji itu merupakan bentuk dari tanggung jawab loh teman-teman. Bener So, harus ditepati ya teman-teman. Yes, keren. Nah sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Oke. Shalom teman-teman, kita akan mengerjakan aktivitas ya. Teman-teman bisa siapkan bahannya. Ada gunting, ada kertas, dan juga ada pensil warna. Yang pertama-tama kita mewarnai dulu gambarnya. Teman-teman bisa gunakan warna yang teman-teman suka ya. Setelah diwarnai, kita akan gunakan gunting, kita akan potong gambar sesuai dengan polanya. Nah, setelah dipotong, kita akan masukkan ke dalam gambar yang sudah kita potong. Nah, ini adalah Samuel yang sedang tertidur dan Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Lalu Samuel mendengarkan. Samuel menjawab, "Speak low, for your servant is listening." Oke, aktivitas kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman kerjakan dengan baik ya. Siap. Karena itu juga salah satu bentuk dari tanggung jawab. Nah sebelum Kak Vita dan Kak Desi pamit, nah ada video pengumuman nih untuk acara Natal kita. Oke, mari saksikan Teman-teman, bersama. Simak baik-baik ya. Hai Champion Kids, yuk gabung dalam acara Natal kita tanggal 2 Desember jam 4 sore di ruang auditorium CCC. Siapkan baju pestamu ya, ditunggu. Nah teman-teman, jangan lupa di note ya tanggalnya, jangan sampai di skip. Siap. Supaya apa Kak? Supaya kita bisa bersama-sama ikut bazar. Banyak hadiah yang menarik banget. Bisa belanja. Betul banget. Aduh, Kak Desi udah nggak sabar banget nih Kak. Pasti banyak hadiahnya. Pasti. Nah, sekarang ibadahnya sudah selesai, teman-teman. Iya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.